Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang price dan online value. Tapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekarang ini, kami akan menjelaskan berbagi dari 4 video yang terdiri dari Devni Chandra, Jessica Seviana, saya sendiri Rexy Lim, dan Fania Aurelia. Nah, pertama-tama tuh kita harus tahu tentang internet chase and pricing strategis. Jadi itu misalnya tuh dari internet itu bisa menentukan harganya gitu loh. Kita mungkin tahu harga itu apa sih? Harga adalah jumlah dari semua nilai yang ditukar pembeli untuk manfaat barang dan jasa. Yang mungkin sebagian kita tahu ya, harga itu misalnya misalnya meja harganya 20.000 berapa. Nah, itu akan ditukar apa gitu dalam apa gitu. Nah, lalu ada sepanjang sejarah harga dinegosiasikan, kebijakan harga tetap adalah ide modern gitu. Lalu ada internet nih. Internet membawa kita kembali ke era penetapan harga dinamis, harga yang bervariasi untuk setiap pelanggan. Nah, kita tahu sendiri kan kalau misalnya di internet itu seperti di Tokopedia, misalnya kita mau beli meja nih, cuman tuh biasanya kalau di online itu harganya berbeda-beda. Ada yang jual 15.000, ada juga dari harga yang 50.000. Jadi lebih bervariasi dan lebih dinamis gitu. Nah, lalu ada internet juga memungkinkan transparansi harga pembeli dan penjual dapat melihat harga secara online. Jadi, misalnya di Tokopedia juga ada price listnya juga gitu loh. Jadi sama kayak yang konvensional punya seperti di tempat sama yang di internet tuh sama. Dan semuanya nih, internet ini mengubah semuanya dalam proses penjual beli gitu. Kita di sini cuma di rumah bisa klik A, mau meja, kursi, daging babi gitu bisa gitu loh, gampang gitu. Kita nggak harus ke tempat di mall gitu, harus cari macam-macam mungkin, dan semuanya ada di internet gitu. Nah, lalu buyer dan seller perspektif. Nah, di sini kan ada dibagi dua, ada dari penjual sama pembeli. Nah, kita pertama dari tentang pembelinya dulu. Nah, ini ada pembeli view. Nah, buyer misalnya adalah buyer cost itu dapat mencakup uang, waktu, energi, dan biaya psikis. Jadi harga pembeli itu dari mencakup semua ini gitu, dari biaya dan semuanya gitu. Jadi penentuan buyer costnya seperti itu faktornya. Lalu tetapi mereka tuh sering menikmati banyak penghematan biaya gitu. Gimana cara menghemat biayanya itu? Nah, ini dari 4 ini. Jadi itu dari pertama adalah internet nyaman dan cepat. Ya tahu sendiri kan internet itu tidak perlu biaya yang mahal untuk buka lapak aja tuh gampang gitu, lapak gitu, nggak perlu kita bayar sewa tempat gitu. Terus ada juga self service dapat menghemat. Atau misalnya kita di online nih, kita kan tinggal pilih tag gitu, kita nggak perlu cari sana sini, maksudnya jalan butuh tenaga dan lain-lainnya. Nah, lalu ada one stop shopping nih, ada one stop shopping dan integrasi dapat menghemat waktu. Jadi semua ini berintegrasi gitu, kayak pengiriman, shipping, dan lain-lain. Nah, automation itu menghemat energi. Jadi ininya semua faktor ini nih dalam pengembangannya internet tuh membuat nyaman gitu misalnya, dan bisa menekan harga juga gitu. Yang kita nggak perlu bayar biar buat sewa juga gitu. Nah, kita tuh harus tahu juga buyer control. Buyer control itu adalah penggeseran kekuasaan dari penjual ke pembeli, pembangunan strategi penempatan harga. Jadi semua ini mempengaruhi gitu loh, dalam harus mengontrol gitu. Nah, ini terdiri dari pembeli mendapatkan harga dan penjual memutuskan apakah akan menerima harga dalam pelelangan terbaik gitu. Nah, di sisi lain juga ada di pasar B2B dan pasar B2G. Nah, kalau B2B itu adalah pembeli menawarkan persediaan berlebih di bursa gitu. Dan pasar B2G pemerintah meminta proporsional untuk bahan dan tenaga kerja. Nah, kekuatan pembeli online juga didasarkan ada banyaknya informasi di web gitu. Jadi, nah ini sekarang dari view dari penjual gitu, di penjual view. Nah, ini sih dari apa aja sih sebenarnya. Nah, basis penjual itu mencakup faktor internal dan eksternal gitu. Faktor internal itu meliputi tujuan penetapan harga, strategi pemasaran, dan teknologi informasi. Misalnya gini,
kita mau beli misalnya handphone misalnya nih, kita tahu nih handphone ini tuh misalnya iPhone. Nah misalnya iPhone kan kayak mahal gitu, nah semua dan demandnya juga banyak gitu, kita harus tahu netapin harganya berapa gitu dia, biar juga pembeli juga harganya juga worth it, dapat keuntungannya sebesar besarnya gitu. Nah kita biasa dari dalam internet juga kita harus tahu strateginya gimana orang tuh pengen beli ini barang misalnya gitu loh, strateginya gimana gitu untuk menghadapi persaingan juga gitu. Nah, di sini juga ada faktor eksternal juga. Nah, faktor eksternal itu merupakan dari struktur pasar dan efisiensi pasar. Jadi itu eksternal itu untuk mencakup semuanya gitu. Jadi yang mencakup luas mungkin dalam suatu negara gitu. Misalnya contoh nih. Misalnya iPhone nih. Kita tahu iPhone itu berasal dari Amerika. Tapi di sisi lain dolarnya naik gini. Misalnya jalan sekarang ini dolar tuh udah 16.400 dalam hari 25 Maret nih. Sekarang ini. Nah, itu bisa mempengaruhi harga juga gitu loh. Bisa naik misalnya gitu. Nah, kita harus tahu juga pricing objektif tuh terdiri dari apa nih? Terdiri 3. Dari profit oriented, market oriented, sama competition oriented. Nah, profit objektif itu ini pricing yang sama kayak tadi tuh, misalnya nih. Nah, pricing objektif itu tujuannya adalah manajemen untuk memperoleh laba untuk pemiliknya gitu. Jadi itu maksudnya mendapatkan keuntungan gitu, supaya mendapat keuntungan gitu. Lalu ada market oriented, jadi itu aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan dan penguasaan pelanggan gitu. Jadi dengan cara menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi itu market oriented itu lebih mengetahui pasarnya gitu. Misalnya mau gimana, what do you do gitu. Apa yang harus dilakukan supaya misalnya kita satu bisnis ya, satu barang ini dapat dijual gitu dengan laku gitu. Nah kita harus mengikuti pasarnya juga biar orang tuh maunya ke arah kemana gitu, nggak melenceng misalnya, nggak ketinggalan zaman juga gitu. Dan yang ketiga tuh ada competition oriented nih. Nah di sini ada juga competition based pricing. Nah kondisi ini tuh perusahaan tidak kurang mengetahui apa customer pikirkan mengenai perceived value dan kesediaan untuk membayar atas produk mereka. Oleh karena itu, untuk menangkan persaingan cenderung mengikuti harga yang digunakan oleh kompetitor gitu. Jadi tuh ini sebagai kompetisi, maksudnya kita harus tahu nih misalnya misalnya iPhone dan Android gitu, kita harus tahu nih, harganya berapa, misalnya harga worth-nya berapa. Misalnya ada juga misalnya harga HP 15 juta tapi tidak harga 15 juta tapi dia mempunyai fitur-fitur yang banyak, mempunyai handphone yang lebih canggih. Terus ada juga di sisi ada HPB misalnya kayak Android, misalnya harganya cuma 10 juta tapi nggak semewah, nggak sefitur baik seperti iPhone gitu jadinya. Jadi kita harus tahu menentukan harganya dan kita harus bisa bersaing dan bisa menentukan perspektif pasar yang perspektif konsumen yang membangun perseptif pelanggan gitu. Nah, di sini ada internal faktor remix yang kita tahu, yang Pak Agus pernah jelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Nah, misalnya kita nih produk nih, contoh nih, seperti kita pernah presentasi tentang jam bipolar, mengetahui bipolar. Nah, kita misalnya produknya itu, misalnya price menurut harganya berapa, misalnya harganya 10 juta, kenapa 10 juta gitu, karena harganya worth it dan nggak ada maksudnya inovasi baru gitu dan akurat gitu. Promosinya gimana misalnya, kita harus tahu biar biar konsumen tahu, biar menarik gitu, bisa membeli barang kita gitu loh. Dengan cara apa gitu, misalnya dari Instagram, dari internet, atau dari door to door dan lain-lainnya. Dan place, tempat, misalnya mau tempatnya di mana, mau lokasinya di mana gitu, mau di tempat yang barang kita mau jual gitu. Nah, internal faktor tuh ada dari upward dan downward nih ya. Kita jelaskan dari upward dulu. Upward ini terdiri dari online customer
Itu customer dari online seperti kita yang bisa membeli dari Tokopedia dan lain-lain. Ada distribusi barang, terus ada self development and maintenance. Jadi di tempatnya ini pengoperasiannya gimana, cara pengoperasian dengan baik gitu, dan maintenance-nya mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan apa gitu, ada perbaik ininya. Ini tuh mencakup dalam faktor di lapangan gitu loh, untuk menjalankan suatu bisnis dengan yang baik gitu. Terus ada sosial media maintenance. Nah ini kan biasanya banyak nih yang kayak admin misalnya di suatu produk A, dia mempromosikan gitu loh, misalnya dari Twitternya, Instagramnya, dari Facebooknya, untuk mengetahui, untuk memperkenalkan produknya tersebut. Dan ada customer acquisition cost gitu. Terus ada download pressure on price. Nah itu tuh artinya tuh perusahaan dapat menghemat uang dengan menggunakan teknologi internet untuk proses internal. Nah semua dari proses ini terdiri dari sales service, order, processing, just-in-time inventory, overhead, customer service, printing and mailing, digital product and distribution. Nah dari semua ini tuh mendapat efisiensi biaya menghasilkan yang lebih rendah untuk customer online. Jadi dari semua faktor ini tuh membuat harga tuh bisa menekan harga yang bisa di online lebih murah dibandingkan di tempat yang lain, di supermarket yang lain misalnya. Misalnya contoh nih, ada barang yang saya ingin tuh seperti daging ayam misalnya, atau daging sapi. Misalnya daging sapi itu kan kalau misalnya kita lihat dari supermarket tuh biasanya kan kualitasnya kurang bagus, tapi harganya mahal. Sedangkan di online tuh karena kita tahu kita nggak ada biaya tempat dan kawan-kawan, pajak juga, jadi dia cuman untuk bisa memberikan harga yang sama tapi kualitas dagingnya enak gitu loh. Itu sebagai contoh. Banyak contoh-contoh yang lain tuh, misalnya di online tuh jauh lebih murah dibanding di tempat. Makanya sekarang tuh supermarket sekarang tuh orang tuh udah, atau di tempat yang lain itu jarang membeli di tempat yang di supermarket yang mungkin harganya lebih mahal gitu. Kita pasti orang tuh pengen cari yang murah gitu.